Salam saudaraku, jumpa lagi dalam ibadah kita. Mari saudaraku kita sambut firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh ada saat ini juga Tuhan, kasih karuniamu yang melimpah bagi kami. Bekerjalah Roh Kudus tengah-tengah kami, pakai hambamu, kuduskan hambamu, layakan hambamu untuk menyampaikan isi hatimu. Persiapkan juga umatmu, jemaatmu Tuhan, perdengarkan juga suaramu kepada semua Tuhan Yesus yang merindukan, yang menghauskan akan firman-Mu. Dan mari ya Tuhan berkuasa atas hambamu, berfirmanlah buat umatmu, dan kami mau Tuhan Yesus mendengarkannya. Demi nama Kristus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya sekali lagi saudaraku salam, saudaraku dimanapun saudaraku berada, saya percaya kalau ya kita yang mengikuti Tuhan, saudaraku pasti memang hidup kita dalam perjuangan, dalam ketekunan saudaraku ya. Dan kalau kita mau mengharapkan segala sesuatu saudaraku ya, hari ini sebenarnya yang saya mau sampaikan gambaran orang setia. Seperti apa sih saudaraku yang dibilang orang setia dan bagaimana hidupnya, apa ya juga yang didapatkannya. Kalau dibilang gambarnya berarti sudah ada yang pernah terjadi atau sudah ada yang pernah mengikut Tuhan, saudaraku ya. Jadi kalau kita yang mengikut Tuhan sebenarnya memang sudah harus tahu bahwa kesetiaan itu yang sudah mutlak yang harus kita miliki untuk terus bersama dengan Tuhan. Dan kita yang mau mengikut Tuhan, saudaraku, memang tidak seperti yang kadang-kadang kita berpikir ikut Tuhan itu terus akan mendapatkan satu keuntungan atau langsung mendapatkan hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif. Ya kadang-kadang itu yang kita tanpa sadari bahwa setiap orang yang percaya, bahkan nggak jarang orang mengatakan kalau mau mencari kekayaan atau mencari berkat atau cari mukjizat atau ya banyak orang yang berpikir kalau ikut Tuhan itu ya ada juga orang yang berpendapat bahwa kita itu hanya berdoa dan berdoa, nggak mikirin mukjizat, nggak mikirin berkat, nggak mikirin apa-apa gitu ya. Tetapi yang kebanyakan ya siapa saudaraku yang tidak membutuhkan Tuhan, siapa yang nggak membutuhkan mukjizat, siapa yang nggak membutuhkan pertolongan, ya saudaraku saya rasa semua orang juga butuh itu. Tapi kembali lagi saudaraku kepada kita masing-masing karena ada orang yang berprinsip ya saya doa saja, saya pelayanan aja, saya tekun aja, ada yang begitu. Tapi ada orang yang memang modelnya pamrih. Jadi aku mau berdoa biar dapat, aku mau tekun biar dapat gitu ya. Tapi juga nggak salah saudaraku kalau kita memang melakukannya itu dengan benar ya. Kalau selagi melakukannya memang dengan pertobatan, dengan takut akan Tuhan, sekalipun kelihatannya pamrih, walaupun kelihatannya menuntut, tetapi memang yang hidup, ya maksud saya gini, yang dilakukan itu benar. Yang dilakukan itu memang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga sekalipun berharap, ya itu nggak salah juga, karena memang ada yang kata-kata ya berharap, saudaraku ya berharap kepada Tuhan, bahkan pengharapan yang nggak dilihat itu bukan pengharapan. Artinya kita yang hidup dengan Tuhan itu memang penuh dengan pengharapan. Nah orang-orang percaya itu diharuskan memang berharap. Ya ini, jadi saudaraku bagaimana kita, apakah hari ini, saya modelnya yang harus dapat atau mungkin ya pamrih lah secara terus terangnya pamrih lah. Atau mungkin ada yang ya udah saya bekerja aja, saya ikut aja, saya nurut aja, atau saya tekun aja gitu. Jadi ya ada orang yang memang prinsipnya aku tekun aja, aku bekerja aja atau melayani aja, ya pasti ada waktunya Tuhan menolong. Atau ada juga yang seperti tadi saya bilang, saya harus dapat sesuatu. Katakanlah hari ini yang saya mau sampaikan bisa dua pribadi lah saudaraku ya. Dua pribadi, yang satu pamrih, yang satu nggak pamrih. Tetapi apakah dua-duanya salah saudaraku ya? Enggak, kalau kita benar, maksud saya gitu. Kalau kita bertobat, kalau kita ini sungguh-sungguh sebenarnya saudaraku nggak salah. Kalau kita bukan pamrih sebenarnya, kita mungkin percaya kalau saya berdoa begini. Jadi sepertinya orang berpendapat itu pamrih. Tetapi karena percayanya, ada orang karena saya percaya berdoa berhasil, percaya berdoa ya
ada mukjizat. Nah, itu apakah salah? Tentu nggak salah. Tapi saudaraku, yang harus kita tahu hari ini, kita menyadari diri kita ini seperti apa hari ini, apakah modelnya yang harus dapat atau pamrih yang tadi, atau yang memang modelnya ya saya doa aja. Karena rata-rata kebanyakan itu menuntut, ya, apa yang saya dapat dan apa hasilnya dan apa untungnya. Nah, itu kebanyakan saudaraku ya, jujurnya seperti itu. Kadang-kadang kalau mau melakukan sesuatu atau bahkan mungkin sudah tekun atau sudah melakukan lalu berkata ya apa untungnya dan mana hasilnya. Ya itulah kebanyakan saudaraku. Tetapi ya buat orang-orang yang percaya, menurut saya ya kalau kita beriman dengan teguh, tanpa harus tahu, tanpa harus menunggu, Tuhan kita sebenarnya yang sudah menunggu kita untuk memberkati kita. Cuman nggak banyak yang tahu, nggak banyak yang mengerti. Makanya kalau hari ini nih gambaran orang-orang yang setia sebenarnya. Yang saya mau gambarkan tuh orang-orang yang setia mengikut Tuhan, orang-orang yang setia berdoa, orang-orang yang setia melayani. Ya itu saudaraku ya. Jadi walaupun walaupun memang sepertinya pamrih atau berharap, ya itu nggak salah kalau kita memang dalam ketekunan, dalam kebenaran. Ya walaupun mungkin banyak orang berpendapat, oh nggak baik begitu. Tetapi pada kenyataannya manusia itu berdoa pasti akan mengharapkan jawaban. Manusia berharap pasti, ya aku mau melayani itu ada harapan, aku mau berdoa ada harapan, mau tekun juga ada harapan. Jadi bisa dibilang ya sama aja dengan pamrih. Tapi nggak salah kalau kita benar, itu maksud saya ya. Jadi dari mana kita bisa belajar saudaraku ya, orang-orang yang setia mengikut Tuhan itu seperti apa. Kalau ada kata-kata yang lain, oh nggak dipermalukan, nggak dikecewakan. Saudaraku ya saya percaya Tuhan kita itu bukan Tuhan yang janji lalu tidak menepati, tergantung kita mau setia atau tidak. Kadang-kadang kita belum ditepati, oh udah nggak setia. Kita belum dijawab, sudah nggak setia. Padahal Tuhan mau menjawab, padahal Tuhan juga mau menggenapi. Hanya nggak banyak yang mau setia. Jadi hari ini gambaran orang-orang yang setia. Apa saja untungnya saudaraku ya. Kalau orang yang setia saudaraku ya, gimana orang yang melayani Tuhan, malaikat Tuhan pun ikut bekerja. Jadi kalau saudaraku kita bisa lihat gitu loh, kalau dari sini saudaraku saya lihat dari ayat pasal Matius 24 yang pasalnya ya Matius 24 yang ayatnya yang ke-45 saudaraku, di sini perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Nah, itu saudaraku ya. Nah, kita kan kalau yang gambaran orang setia itu seperti apa saudaraku ya? Orang-orang yang setia itu cenderung dia tekun. Cenderung dia rajin bekerja. Dan itulah yang pasti, kalau yang rajin pasti akan diangkat. Udah pasti. Di sini dikatakan ayat 46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saudaraku, ini sebenarnya ya kalau sudah kita lihat di sini orang-orang yang setia dan tetap mengerjakan sampai tuannya datang, yang sudah pasti memimpin itu orang setia saudaraku ya. Jadi sebenarnya ya ini bukan tergambar lagi saudaraku, sudah pasti ada janji Tuhan itu. Jadi kalau kita setia udah pasti memimpin. Nah, cuman banyakkan orang tidak berpikir kalau mau memimpin itu memang sudah punya dasar tekun. Ya, kebanyakan orang yang memimpin itu orang-orang yang ulet, orang yang tekun. Makanya kalau bekerja tanpa dilihat tuannya, bekerja tanpa pamrih, bekerja tanpa berharap, pokoknya tekun aja, bekerja aja. Nah ini saudaraku, udah pasti kalau gambaran yang satu orang tadi ini, dengan dia tidak melihat siapa-siapa, dia bekerja terus sampai tuannya datang, dia diangkat jadi pemimpinnya. Nah apakah saudaraku nggak berpikir atau nggak kepingin atau nggak ada kerinduan? Saya rasa semua juga kalau dibilang jadi pemimpin itu banyak yang suka. Ya, pasti banyak yang suka walaupun kadang-kadang ya nggak usah lah atau gimana aja pokoknya nggak. Tapi saudaraku saya rasa kalau kita diangkat jadi pemimpin pasti suka.
pasti rindu, pasti mau, saudaraku. Kenapa? Siapa yang nggak mau jadi pemimpin? Sekalipun kadang-kadang nggak bisa juga pasti akan mau. Pasti juga suka, saudaraku ya, senang sekali bahkan itu. Cuman ingat saudaraku ya, ternyata Tuhan memperhitungkan ini. Jadi nomor satu, orang-orang yang setia itu udah pasti di sini mendapatkan posisi utama. Lihat saudaraku, siapa aja orang-orang yang setia. Setia dengan Tuhannya, setia dengan Tuhannya juga. Sama Tuhan setia, ya kita bisa lihat Yosua juga diangkat. Saudaraku ya, siapa aja saudaraku yang bisa diangkat ya saudaraku ya. Banyak saudaraku orang-orang yang benar-benar mengikuti Tuhan dan akhirnya dia diangkat menjadi pemimpin. Diangkat menjadi orang-orang yang nomor satu. Nah ini saudaraku ya, kadang-kadang mau jadi pemimpin tuh nggak bisa cuman kita mungkin karena pinter ngomong ya, karena pinter belajar atau pinter, enggak juga saudaraku. Pasti nomor satu keuletan, ketekunan itu. Jadi kalau saudaraku mengharapkan hari ini mau diangkat mau jadi apapun itu saudaraku ya, kalau saudaraku sudah memiliki kesetiaan di dalam Tuhan, udah pasti saudaraku ada waktunya diangkat. Jadi ternyata orang yang setia ya, yang nomor satu diterimanya adalah pasti memimpin dari yang lain. Kenapa? Karena ini pasti ya, orang setia pasti akan ada dari awal sampai akhir. Orang setia itu akan ada terus. Tetapi kalau sebentar ada, sebentar nggak ada, atau mungkin dari awal akhirnya nggak ada, ya nggak mungkin saudaraku. Dan kenapa diangkat? Ya karena memang dia ada terus yang pasti. Ya, dia ada terus. Makanya saudaraku ya, kita lihat di sini kalau kita yang mengikut Tuhan seperti apa, bekerja seperti apa, dan masih banyak lagi mungkin gambaran orang-orang yang setia. Tetapi kita juga lihat saudaraku, sekalipun ya di sini saya mau lihat juga saudaraku dari Matius 14-nya. Di sini saudaraku sebenarnya yang bisa diperoleh orang-orang setia. Jadi sebenarnya siapa saja dan seperti apa saja yang didapat orang begitu mengikut Tuhan dengan setia saudaraku ya. Kalau tadi sudah nomor satu saudaraku ya, ketika mengerjakan tanpa pamrih ya, Tuhan udah tahu, Tuhan udah melihat sehingga sampai akhirnya bisa diangkat itu karena setianya. Nah kalau dari Matius 14 di sini saudaraku ya, ya bagaimana sampai terjadi mukjizat ya, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudaraku kita lihat kalau ke bawah gitu loh, gimana seperti apa, gimana kok bisa terjadi saudaraku ya. Kalau udah dibilang sampai nggak ada makanan sampai malam, berarti ini mengikut Tuhan ya sudah nggak lihat waktu lagi. Nggak lihat waktu lagi, nggak berpikir nggak punya makanan, ya nggak berpikir rumahnya jauh, nggak berpikir ya nggak punya transport ya, pokoknya mengikut Tuhan. Nah ini kalau bicara yang seperti ini ya saudaraku, ini juga bisa dibilang tanpa pamrih saudaraku ya. Ya kalau tadi saya juga sebutkan ada yang pamrih sekalipun, kalau saudaraku memang ada kebenarannya ya bisa saja Tuhan jawab atau Tuhan genapi. Nah tapi di sini yang tanpa pamrih mengikut Tuhan saudaraku ya, gambaran orang-orang setia di sini ternyata justru inilah yang mendapat bagian-bagian ya, dan benar-benar akhirnya tidak kecewa, akhirnya tidak rugi ya, karena memang akhirnya itu dapat apa yang bahkan tidak dipikirkan. Nah, cuman kalau manusianya biasanya tuh kan seringnya saudaraku ya akan mendapatkan sesuatu. Jadi begitu tekun dapat sesuatu, begitu nggak dapat langsung kesel atau marah, nggak tekun. Kenapa? Ya itu dia. Padahal harusnya kan kita itu ya udah ikut aja, ya kerjain aja, mau aja. Kenapa? Karena ya setia itu menentukan gitu loh, menentukan untuk hidup kita, menentukan untuk segala-galanya saudaraku ya. Karena kalau saya lihat di sini bagaimana orang yang benar-benar mendapatkan Tuhan dan terus mengikuti ya, itu saya lihat di sini setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu dengan ke tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Saudaraku sebenarnya ini tanpa sadar loh saudaraku ya. Ternyata memang rahasianya untuk bisa dapat itu ya memang harus mengejar saudaraku. Bekerja keras, mengejar gitu ya.
Dan ini tanpa disadari kalau apa yang dikerjakan itu akan membuahkan hasil, akan ada keuntungan, bahkan ya akan ada segala sesuatu yang kita butuhkan ya. Bahkan Tuhan juga bisa membuat semuanya itu gitu loh. Dan itu di luar pikiran manusia, di luar rencana manusia. Ya yang penting mengikut Tuhan. Di mana Tuhan ada, ya saya ikut, istilahnya begitu. Jadi pokoknya dekat dengan Tuhan. Nah kalau saudaraku lihat ya, mungkin ini cuman ayat-ayat yang saya akan sampaikan ya saudaraku. Karena memang tidak semua orang yang benar-benar mengerti kalau mengikut Tuhan itu ternyata memang ada waktunya diangkat, ada waktunya juga diberi makan, ada waktunya juga dikasih pertolongan. Nah cuman orang kadang-kadang nggak berpikir kalau menurut kita sendiri kadang-kadang, oh maunya saya sekarang, maunya saya juga hari ini, saya butuh ini sekarang. Padahal saudaraku sebenarnya Tuhan kan punya waktu. Kita itu waktunya sebenarnya bertahan atau tidak. Kalau dibilang waktu berarti kita masih ada atau tidak, bertahan atau tidak. Nah kalau kita mengerjakan buat orang yang bekerja sampai akhirnya diangkat, itu karena setianya. Karena setianya saudaraku ya. Jadi kalau orangnya bekerja sampai diangkat. Tetapi kalau mengikut Tuhan sampai ada hasilnya. Ya, sampai ada buahnya. Dan ini yang orang tidak banyak tahu ya, ikut Tuhan ternyata ya ini yang harus kita tahu. Jadi nggak usah dipikirin, nggak usah juga mungkin ya kadang-kadang mungkin ya terlalu khawatir atau terlalu takut. Padahal sebenarnya kan ya udah, kalau udah ikut Tuhan ya udah aja. Memang pasti kan Tuhan ada caranya. Cuman nggak banyak yang mau seperti itu. Nah kalau saudaraku hari ini lihat ya gimana begitu tahu Tuhan Yesus menyingkir, ya ada yang mengikuti. Dan apakah yang mengikuti itu nggak dapat apa-apa? Apakah yang mengikuti itu nggak berhasil? Ya, dan kalau mungkin ada yang bekerja tadi saudaraku, apakah yang bekerja itu juga nggak dapat apa-apa? Nah kalau hari ini saudaraku mungkin seorang pekerja, saya bekerja terus Bu, saya melakukan semuanya, saya kerjain semua tanpa pamrih, ya terus saya nggak dapat apa-apa. Saudaraku, kalau kita berpikir atau kita yang menilai, sudah, berarti kan tidak ada yang melihat pekerjaan kita. Karena dilihat sendiri, dinilai sendiri, sudah banyak, sudah tekun, ya sudah rajin, tapi hasilnya nggak ada. Nah itu kan dinilai sendiri, saudaraku ya. Padahal harusnya kalau kita seorang pekerja, pasti tuannya itulah yang menilai. Oh ya kerjaannya bagus, oh dia bekerja terus, oh dia ada terus, dia setia. Nah kalau kita menilai sendiri, saya sudah sekian tahun, saya sudah rajin, saya sudah ya bisa dibilang saya sudah mengikuti tapi saya nggak dapat apa-apa. Saudaraku, saya nggak percaya karena saya pun ngalamin. Saya ikut Tuhan, bagaimana Tuhan juga membuat hidup saya itu berbeda dengan yang lain ya. Membuat hidup saya itu juga lain daripada yang lain karena saya merasakan bahwa begitu saya ketemu Tuhan, saya bisa merasakan ya semuanya itu yang Tuhan buat hidup saya. Nah, akhirnya di sini juga saya bisa percaya dari firman ini, saudaraku. Kenapa? Karena memang ini bisa terjadi kepada siapapun juga. Nah, kalau saudaraku mungkin, ya saya sudah bekerja Bu, ya tunggu aja. Saya percaya akan ada waktunya. Nah, kalau sekarang, oh saya juga sudah ikut, ya tunggu saja. Karena Tuhan itu masih menguji kesetiaan kita. Atau kadang-kadang memang belum apa-apa. Bahkan mungkin di hadapan Tuhan tuh belum setia kalau masih diukur dengan kemampuan kita, masih diukur dengan keterbatasan kita. Saya rasa itu di hadapan Tuhan malah belum setia. Atau malah jauh masih belum. Karena apa? Kalau udah nggak mikirin, kalau sudah ya bisa dibilang sudah nggak merasakan apa-apa, nggak beban lagi, istilahnya udah menjadi kesukaan, sudah menjadi apa ya namanya, sudah menjadi kewajiban melayani Tuhan atau melakukan perintah Tuhan. Ya menurut saya itu sudah ya sampai harus seperti itu gitu loh. Sampai udah nggak merasakan itu beban, nggak merasakan keberatan, nggak merasakan kebanyakan. Tapi memang sudah wajib saya harus mengerjakan ini karena apa? Karena memang Tuhan saya ya gitu. Jadi gitu maksud saya. Jadi akhirnya tidak punya tuntutan. Jadi pamrihnya itu memang bukan pamrih yang salah, tetapi pamrihnya yang benar. Makanya di sini kalau bicara mengikut Tuhan sampai di tempat yang sunyi, sampai tempat yang jauh, sampai tempat yang gak baik, tentu itu setia dong. Menurut saya itu setia.
Ya kenapa? Karena siapa yang mau ngikutin kalau tempatnya sulit, tempatnya sunyi, bahkan udah lapar saudaraku ya, itu menurut saya sudah yang, lewat daripada kebiasaan orang menurut saya. Jadi kita harus belajar di sini saudaraku ya. Jadi kalau kita mungkin mengharapkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, sementara saudaraku juga mungkin masih dinilai dengan pikiran sendiri, dinilai dengan perasaan sendiri, saya udah tekun, saya udah bertahun-tahun, saya sudah begini-begini dan hasilnya nggak ada. Ya menurut saya itu dinilai sendiri. Karena kalau Tuhan yang menilai, pasti nomor satu diangkat. Yang nomor dua, saudaraku ya, pasti dia akan terus memperhatikan. Apa sih yang menjadi masalah-masalah kita? Karena banyak mungkin yang orang-orang lain yang setia, saudaraku, kenapa? Karena ya kita lihat ya, ada perempuan yang menolong, saudaraku ya, dia perempuan baik aja yang menolong. Daud juga, ya bisa ditolong Tuhan. Bahkan Rahab, ya bisa dibilang, ya dia seorang pelacur juga, tetapi dia nolong, dia melakukan itu ya saya rasa tanpa pikir bahwa itu ternyata akan menyelamatkan dia dan keluarganya coba. Apa yang dia lakukan itu ya yang dilakukan Rahab itu pasti waktu itu nggak akan terpikir bahwa itu akan menyelamatkan hidupnya, menyelamatkan keluarganya, saudaraku ya. Dia ngerjain aja begitu, tetapi begitu kejadian terjadi ada keadaan dia diselamatkan dengan keluarganya. Jadi masih banyak lagi saudaraku ya yang contoh-contohnya. Cuman ini aja yang perlu kita dapatkan kalau kita yang mungkin mengharapkan hari ini Tuhan mana buktinya atau gimana caranya Tuhan ini. Ya saudaraku, ya follow up terus lah istilahnya, ikutin terus lah Tuhan gitu loh. Kenapa? Ya karena Tuhan itu nggak pernah bohong gitu loh. Dan kalau saudaraku belum mendapatkan sesuatu, berarti memang Tuhan belum menilai kita. Atau itu baru penilaian kita, itu yang tadi saya sudah bilang. Kalau pikiran kita yang menilai, hati kita yang menilai, lalu kita minta sesuatu, ya tentu nggak ada yang ngasih. Nggak ada yang ngasih. Kenapa? Yang menilai kita, yang bekerja kita. Jadi itu hanya perasaan kita. Nah siapa yang mau memberi? Siapa yang mau menjawab? Nah, kenapa? Karena masih diukur dengan pikiran kita. Dan itulah saudaraku tanpa sadar ya. Makanya banyak orang, oh saya udah bertahun-tahun, saya udah kerja keras, saya sudah setia, tapi belum dapat apa-apa. Jangan dinilai sendiri, jangan diukur sendiri. Teruslah maju, tekunlah sampai Tuhan nyatakan ketekunan kita itu jadi apa gitu loh. Ketekunan kita bisa jadi pemimpin, ketekunan kita bisa jadi ya banyak hal saudaraku ya, Tuhan bisa mengubah hidup kita dengan segala cara. Itu yang pasti saudaraku ya, karena di sini kita lihat juga ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah ini, saudaraku, ini sudah ada hasilnya. Baru segitu saja saudaraku ya, Tuhan udah langsung sembuhkan yang sakit. Nah mungkin orang gak hitung, kalau itu mau biasa aja bu, namanya ya ke gereja didoakan terus sembuh. Ya saudaraku, menurut saya buat orang sakit nih ya, buat orang sakit pasti itu udah aduh luar biasa. Kenapa? Dia datang sakit, pulangnya sembuh. Baru ikut Tuhan udah langsung ada buktinya. Nah ini kan yang sakit padahal nggak mikir dia mau disembuhkan juga saya rasa. Ya dia ikut Tuhan aja, dia berharap karena dia sakit ya. Siapa tahu bisa sembuh atau mungkin kapan sembuhnya nggak tahu. Jadi saudaraku, kita ikut Tuhan itu memang kita nggak tahu kapan dijawab, kapan diangkat, kapan dipulihkan. Saudaraku, itu sebenarnya kita nggak tahu, hamba Tuhan pun nggak tahu. Kenapa? Itu rahasia Tuhan. Jadi sebenarnya orang yang setia membongkar rahasia ya sampai Tuhan benar-benar berbuat belas kasihan. Sampai Tuhan berbelas kasihan sama kita. Makanya buat orang yang setia sudah pasti saudaraku akan memimpin, ditambah lagi dengan yang lain-lainnya. Makanya kalau saudaraku hari ini mengharapkan ya atau pamrih karena udah ikut Tuhan, ya lihat aja nih gambaran-gambaran orang yang setia akhirnya jadi apa gitu ya. Orang-orang yang setia tuh endingnya seperti apa dan apa yang diperoleh dari Tuhan. Karena kalau saudaraku ya kita lihat ayat yang lain nggak dikecewakan, nggak dipermalukan. Dia di 1 Petrus 2 saudaraku ayat 6 kalau nggak salah itu di situ ya saudaraku nggak akan dipermalukan. Ya. Jadi nggak dipermalukan kalau kita benar-benar saudaraku ya. Ya, kenapa? Karena memang ya Tuhan itu janjinya itu udah pasti digenapi. Cuman kadang-kadang manusianya aja nggak percaya. Ya saudaraku lihat aja kalau di sini mungkin ada kebenaran dia karena ya 1 Petrusnya ya
ayat 6-nya, saudaraku, 1 Petrus 2 ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudaraku ya, kalau percaya saudaraku nggak akan dipermalukan. Dan kalau saudaraku ya nggak mengerti gimana, bahkan ya apa yang kita kerjain ini akan berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah cuman kalau saudaraku kerjanya ya baru kerja sehari 2 hari, setahun 2 tahun, terus mau melihat segala sesuatunya berubah begitu cepat, menurut saya prosesnya itu ya belum cukup gitu ya. Kenapa? Karena memang ya kalau ini kok bisa ngikut Tuhan, kok bisa langsung dapet. Ya ini dia saudaraku, orang yang percaya. Jadi kalau saudaraku ya mendingan gak usah mikir gitu. Mendingan gak usah saudaraku urus apa yang Tuhan mau buat untuk hidup kita. Lebih bagus kita bekerja saja, lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Ya, apa yang menjadi bagian kita itu yang kita kerjakan. Akhirnya sampai Tuhan melihat di sini, lihat aja. Ya, begitu ya ada yang sakit langsung disembuhkan. Nah ini kalau kita yang percaya udah pasti ya. Pasti saudaraku. Kenapa? Karena kita percaya aja itu sudah mendapatkan sesuatu. Ya, percaya aja kita itu udah selamat saudaraku ya. Makanya kalau saudaraku percayanya udah benar dengan Tuhan Yesus, lalu saudaraku juga setia dengan Dia, udah pasti satu demi satu Tuhan ubah, satu demi satu Tuhan pulihkan. Tetapi kalau saudaraku nggak percaya, saudaraku mungkin udah terlalu banyak melakukan sesuatu buat Tuhan, terus saudaraku mengharapkan sesuatu, saudaraku kecewa. Ya padahal kan Tuhan nggak pernah mengecewakan. Ya kan? Tuhan nggak pernah mengecewakan saudaraku ya. Kita bisa tahu kalau Tuhan nggak pernah mengecewakan saudaraku ya. Di mana Tuhan nggak pernah mengecewakan? Ya ada nggak Tuhan nggak pernah mengecewakan? Kalau saudaraku mungkin juga ya orang-orang yang percaya sama Tuhan ya. Gimana Tuhan itu benar-benar ya, Tuhan itu nggak buat orang-orang yang berharap saudaraku itu nggak pernah dikecewakan. Ya orang ya jerih payahnya nggak sia-sia saudaraku ya. Semuanya akan mendapatkan saudaraku. Kalau kita lihat saudaraku ya, mungkin orang-orang yang percaya mendapatkan segala sesuatu. Ya saya percaya saudaraku ya, itu benar-benar yang ada saudaraku ayatnya. Kalau dibilang dari 2 Korintus 15 dikatakan di sini, karena itu ya ayat 15:58 ya saudaraku ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu ya tidak sia-sia. Jadi saudaraku ya, kita itu berdiri teguh, kuat di dalam Tuhan. Disitulah saudaraku jerih payah itu nggak sia-sia. Mungkin hari ini saudaraku berpikir bahwa mana buktinya atau apa hasilnya. Saudaraku jerih payah, kalau dibilang jerih payah berarti udah payah, udah berjerih gitu loh. Jadi udah payah gitu loh. Udah berat, udah susah, udah lama, udah berjuang, dan itulah yang dikatakan nggak sia-sia. Atau bahkan kalau tadi sudah diletakkan batu di Sion ya nggak akan dipermalukan asal kita mau percaya. Nah itu. Jadi ikut Tuhan itu bukan saja mengikut tapi juga setia saudaraku ya. Karena kalau saudaraku nggak setia ya bisa-bisa belum dapat apa-apa, saudaraku udah kabur, udah nggak tahan. Kenapa? Karena keburu pengen jadi pemimpin, keburu pengen ini, pengen itu, sehingga begitu nggak dapat ya berpikir mungkin bisa mendapatkan di tempat yang berbeda mungkin. Padahal saudaraku kalau kita lihat dari firman-firman ini, orang-orang yang setialah yang akan mendapatkan, yang akan digenapi hidupnya itu hanya orang yang setia. Makanya kalau saudaraku setia ya saya percaya, walaupun sampai malam, walaupun sakit, walaupun sebegitu menderitanya, udah pasti Tuhan melihat semua itu. Bukan manusia yang menilai saudaraku ya. Makanya kadang-kadang jangan suka kalau manusia mungkin memuji kita langsung gini, oh ya kamu rajin ya, oh ya kamu baik ya, oh ya kamu setia. Saudaraku jangan bangga dulu. Kenapa? Karena kalau manusia memuji belum dapat apa-apa, belum memberi apa-apa. Tetapi Tuhan tahu-tahu Dia melakukan bagian-bagiannya untuk setiap orang yang
percaya dan mau setia mengikuti dia. Kita bisa lihat ntar kalau sakit juga tahu-tahu sembuh, ya nggak minta tahu-tahu dikasih. Nah itu caranya Tuhan memberi. Oh saya nggak, ada orang kan, oh saya nggak gila jabatan. Ya menurut saya sih memang nggak ada yang gila jabatan, saudaraku. Nggak ada yang gila apa-apa, saudaraku. Tetapi kalau diangkat pasti senang, saudaraku. Ya kenapa? Karena ya Tuhan yang mengangkat. Mungkin kalau saudaraku yang orang nggak suka jabatan, menurut saya nggak suka kedudukan, menurut saya juga ya mungkin berbeda pendapatnya. Tapi kita bisa lihat, saudaraku ya, Tuhan aja mengangkat. Ya, kalau Tuhan aja mengangkat, nggak mungkin manusia tuh nggak seneng, saudaraku ya. Makanya iblis juga nawarin apa? Kedudukan, kerajaan dunia. Ya, buktinya kalau diangkat kamu gini, jadi ini, jadi ini, jadi ini, oh seneng. Langsung seneng. Iblis yang angkat aja seneng kok. Ya itu. Makanya Tuhan juga memberi. Ya artinya apa? Ya ini istilahnya bohong kalau manusia nggak suka dengan posisi. Ya nggak mungkin. Makanya ke saudaraku, ya dari mana kita bisa dapat? Ya rahasianya harus benar-benar mengerjakan tanpa pamrih, tanpa melihat, walaupun nggak dilihat bosnya, nggak dilihat tuannya, tapi kerjain terus, lalu mengikut kemanapun itu, mau sepi, mau lapar, mau apa, ikut aja. Dan di sini juga bisa dibuktikan, kalaupun sakit kita ngikut, Tuhan punya belas kasihan. Di sini dikatakan ya, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Saudaraku, ini lihat gitu ya. Berarti orang ini nggak pergi-pergi, saudaraku ya. Nggak pergi-pergi, udah lapar juga nggak pergi-pergi. Justru yang stres itu muridnya. Pelayan-pelayan ini stres gitu ya. Bingung, khawatir, ini udah malam, nggak ada makanan. Tapi yang mengikut malah anteng. Ya, yang ikut dia diam-diam aja, tenang-tenang aja. Walaupun udah malam gitu ya, walaupun nggak punya makanan. Makanya kalau saudaraku ikut Tuhan model begini ya inilah saudaraku sebenarnya orang-orang yang bisa diberi berkat. Kenapa? Oh dia nggak beranjak ya, dia nggak kemana-kemana. Nah saudaraku kadang-kadang ya secara manusia aja ya kita pasti bawa bungkusan atau minimal pergi ke warung atau pergi kemana mencari makanan kan. Ya kadang-kadang baru ibadah 3 jam aja udah pada cari makanan, saudaraku ya. Udah bawa makanan. Lah kalau ini seperti ini, saudaraku ya. Ternyata Tuhan udah mikirin lebih dulu. Bukan hanya sakit yang dipikirin, ternyata juga makanannya. Jadi bukan berarti Tuhan nggak tahu, Tuhan tahu. Jadi kalau hari ini saudaraku saya nggak punya makanan, coba sama Tuhan ini seperti apa saudaraku ya. Kenapa? Karena tadi saya sudah katakan ternyata setia itu bisa membukakan mukjizat lebih besar lagi. Ya, rahasianya justru banyak gitu yang dibukakan Tuhan gitu ya. Jadi kita yang mau mengikuti Tuhan terus-menerus sebenarnya bisa dapat apapun juga yang kita ingini, yang kita rindukan, yang kita butuhkan. Udah pasti. Kenapa? Karena memang Tuhan melihat semuanya ini, saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku merasa oh saya nggak butuh ini, saya nggak butuh itu. Itu buat ini. Ya maaf saudaraku ya. Tuhan aja begitu ya. Kita nggak boleh sombong atau mungkin merasa alim sehingga kita merasa oh saya nggak butuh ini butuh itu, pokoknya saya setia sama Tuhan. Maaf saudaraku ya, menurut saya manusia nggak ada yang seperti itu. Yang ada manusia itu masih lapar, masih sakit, ya kan, masih butuh jabatan, masih mau ditolong. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan oh saya nggak butuh itu semuanya, saya rasa itu nggak mungkin saudaraku. Kalau Tuhan aja memberi, jadi istilahnya lebih baik kita rendah hati. Saya butuh Tuhan, saya masih butuh Tuhan, saya lapar, saya masih butuh. Ya, saya juga mau kalau diangkat. Itu saya secara pribadi ya, kalau Tuhan yang ngangkat, oh ya saya mau. Ya kalau manusia yang ngangkat ya mungkin gak ada yang ngangkat saya, saudaraku ya. Atau bahkan mungkin kita juga gak ada yang ngangkat. Tapi ya saya percaya kalau Tuhan menghargai kita. Karena kita berharga ya. Ditambah lagi kita setia gitu loh. Kita benar-benar di dalam Tuhan itu baik gitu ya. Saya rasa gak mungkin saudaraku enggak berbuat, maksudnya enggak mengharapkan segala sesuatu. Oh Tuhan baik. Tuhan setia, Tuhan mau mengerjakan sesuatu. Saya percaya saudaraku ya kalau
itu yang kita harapkan pun, ya saya percaya itu gitu loh. Jadi kalau kita mau mendapatkan sesuatu, maksud saya gitu, karena memang setia dan saudaraku ya mau merebut janji Tuhan atau mendapatkan berkat-berkat Tuhan, saudaraku itu nggak salah. Lebih baik kita jujur, terus terang ya, bahwa kita memang ya kita butuh itu semuanya, tapi dengan cara gimana kita bisa mendapatkan itu. Marilah saudaraku di sini dengan setia, dengan tekun mengikut Tuhan Yesus yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, bagian-bagian pelayanan-pelayanan kita dengan benar. Ya saya percaya kalau Tuhan akan membuktikan, menyatakan janjinya buat orang yang setia. Ya itulah saudaraku ya, supaya kita semua tahu. Ya karena di sini dikatakan ya dengan tenangnya walaupun sudah malam. Dan dengan tenangnya walaupun nggak punya makanan. Berarti ini benar-benar orang-orang yang memang mau ya berjuang atau tekun mengikuti Tuhan. Dan tanpa sadar bahwa mukjizat itu sudah terjadi ya. Dan kita lihat di sini selanjutnya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Makanya saudaraku di sini kita lihat ya orang-orang yang seperti apa sih yang harus diberi makan. Malah di sini yang disuruh siapa? Oh, murid-muridnya. Pelayan-pelayan ini yang disuruh, justru mereka yang harus memberi makan. Jadi saudaraku ya lihatlah orang yang setia dilayani. Orang yang setia malah dilayani. Ya istilahnya kamulah yang harus memberi makan, bisa dibilang. Kenapa yang orang harus pergi, orang yang duduk di kaki Tuhan itu ternyata udah nggak bisa diganggu, saudaraku, sama aja kayak Maria, udah duduk di kaki Tuhan, udah jangan diganggu, jangan disuruh kerja, ya kan? Ini juga begitu, jangan disuruh pergi, jangan disuruh cari makan, jangan disuruh kemana-mana, udah biarin aja yang duduk, kamulah yang cari. Nah hebat banget saudaraku, orang setia ternyata ya bisa dilayani. Nah ini banyak banget saudaraku ya. Kalau bicara gambaran orang yang setia, ternyata orang-orang yang setia ini justru malah mendapatkan perhatian khusus sama Tuhan. Ya udah pasti saudara ya, nggak dunia, nggak jasmani rohani. Maksud saya orang yang setia itu pasti ada nilai tambah, nilai lebih. Ya ada yang dilihat berbeda dengan yang lain. Makanya ya itu sudah bagus, posisi ini udah bagus sehingga tidak perlu cari makan. Tetapi kamu yang harus ngasih makan. Nah coba saudaraku ya, ini hebat Tuhan Yesus tuh benar-benar memperhatikan. Tuhan mau orang-orang yang mengikuti dia. Tuhan mau orang-orang yang duduk di kaki dia. Tuhan mau orang-orang yang benar-benar mau mengerjakan, ya, mau menekuni, mau mengikuti. Dan tanpa melihat apa-apa. Dan itulah yang terjadi apa justru di sini. Bukan orang yang mengikuti itu yang repot-repot saudaraku ya. Justru murid dan pelayan-pelayan itu yang disuruh melayani. Makanya saudaraku kita lihat terus ya di sini dikatakan ya tidak perlu mereka pergi. Nah coba aja saudaraku ya, kalau nggak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ini saudaraku, makanya buat orang yang khawatir malah disuruh. Buat orang yang takut malah disuruh. Makanya kalau dilihat semuanya itu bisa lihat saudaraku ya. Ternyata kalau ikut Tuhan tuh ternyata udah nggak lihat semua itu. Tetapi kalau merasa atau melihat, ya itulah yang harus mengerjakan. Ya ini saudaraku ya, kita lihat. Tapi Yesus ya di sini dikatakan, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Saudaraku, kita belajar bagaimana bisa sampai ini terjadi, ya, sesuatu yang nggak mungkin saudaraku ya. Makanya kalau saudaraku mungkin punya modal kecil atau punya kemampuan nggak seberapa, bahkan mungkin punya sesuatu yang ya serba minim, lalu saudaraku sungguh mengikut Tuhan, saudaraku bawa kepada Tuhan, saudaraku benar-benar saudaraku ya kita atur di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau saudaraku ini semuanya bisa jadi yang berbeda dengan dunia. Kenapa? Karena ada kuasa yang bekerja, ada kuasa yang mengubah, ada kuasa yang melipat kali gandakan. Jadi bukan disulap saudaraku, tapi ini sudah
dikerjakan sebenarnya buat orang-orang yang setia. Jadi Tuhan sebenarnya sudah melakukan ini, saudaraku ya. Hanya manusianya saja yang tidak mengerti. Ya, manusianya saja yang tidak setia. Dan kalau kita mau belajar hari ini juga nggak terlambat, saudaraku ya. Tuhan pasti akan mengubah keadaan-keadaan kita. Bekerja yang kita kerjakan kadang nggak dilihat orang. Apa yang kita lakukan nggak dinilai orang. Ya, apa yang kita tekuni, orang juga nggak peduli juga dengan kita. Tetapi ternyata Tuhan melihat semuanya itu. Dan kalau kita benar-benar tidak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, semuanya serba terbatas, serba minim, ternyata disinilah letaknya, saudaraku ya. Makanya tadi saya sudah bilang kalau ternyata kesetiaan itu juga ya termasuk itu yang akan membongkar kuasa Tuhan. Jadi justru rahasianya itu dari setia, saudaraku ya. Jadi kalau kita setia, rahasianya Tuhan semuanya kebongkar. Ya rahasia sebenarnya nggak dirahasiakan. Tetapi di situ kita bisa lihat mukjizat demi mukjizat. Ya pertolongan janji Tuhan bisa digenapi karena apa? Karena memang kita setia. Jadi kalau saudaraku lihat di sini, ya apa yang kita nggak bisa, mungkin saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Cobalah tetap datang sama Tuhan, bawalah kepada Tuhan sampai saudaraku bisa lihat ya gimana Tuhan bisa mengubah keadaan yang gak seberapa, gimana Tuhan bisa mengubah keadaan-keadaan kita yang terbatas, ya mungkin bisa dibilang gak bisa apa-apa. Tetapi kalau kita bawa kepada Tuhan, artinya juga kita berdoa, saudaraku ya, hal yang sepele mungkin, ya mungkin gak seberapa tadi, dan kita bawa kepada Tuhan, ya kita lihat di sini saudaraku ya apa yang terjadi. Ya apa yang terjadi saudaraku ya, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Jadi saudaraku, memang ini pelayannya ya. Pelayan itu memang saudaraku juga harus tahu ternyata ya sifat pelayan juga memang yang namanya mengabdi ya harus mengikuti perintah. Jadi kita nggak bisa bekerja sendiri, saudaraku ya. Kadang-kadang saya merasa udah pelayan, saya merasa mungkin udah ini, jadi sepertinya saya bisa doa sendiri, saya mungkin bisa memberkati sendiri. Saudaraku, tetap aja siapapun kita harus bawa kepada Tuhan untuk diberkati Tuhan, untuk bisa ya dengan kuasa Tuhan lah bisa diubah Tuhan, maksud saya begitu. Jadi kalau saudaraku mungkin menghadapi persoalan dengan semuanya, saudaraku ya, kita bawa kepada Tuhan. Tuhan yang akan membuat segala sesuatunya itu menjadi berlipat-lipat kali ganda dan mengubahnya menjadi yang saya percaya jauh lebih baik ya saudaraku ya. Dan inilah supaya kita memang belajar dari soal-soal yang kecil, apalagi memang juga yang besar, saudaraku. Kalau soal makanan menurut saya itu kecil, tetapi ya kalau kita memang bawa sama Tuhan, ya itu dia, Tuhan kita bisa mengubah. Begitu juga saudaraku ya, kalau ya kita serahin sama Tuhan lah. Mungkin Tuhan, saya nggak mampu apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, tapi kita panggil nama Tuhan. Saya percaya saudaraku ya, apa yang nggak bisa itu justru yang akan diubah Tuhan. Apa yang nggak mampu justru itu yang akan diubah Tuhan. Apa yang kecil justru itu yang akan diubah Tuhan. Makanya kalau kita lihat di sini saudaraku ya, benar-benar Tuhan itu melihat dari kesetiaan kita. Ya, jadi kita lihat di sini kalau bisa sampai jadi banyak saudaraku ya, dibagikan kepada orang banyak, bahkan itu semua orang bisa makan dengan yang ya 5 roti 2 ikan, saudaraku, itu kok bisa makan sebanyak itu. Itu kan aneh. Nah, kalau saudaraku, orang setia juga harus percaya, saudaraku ya. Karena kalau saudaraku percaya aja nggak setia juga nggak bisa. Setia aja tapi nggak percaya juga nggak bisa. Karena ada orang sih setia terus, tapi nggak percaya Tuhan. Juga nggak terjadi apa-apa, saudaraku ya. Di sini percaya dan setia juga. Sudah percaya harus setia. Ya. Dan kita juga harus bekerja. Yang dibilang setia itu kan bekerja, saudaraku ya. Jadi kita harus mengerjakan gitu ya. Percaya, setia, mengerjakan. Dan akhirnya kita bisa lihat gitu loh. Karena kita mengikuti saudaraku ya, apa yang Tuhan nyatakan. Dan ini kita bisa melihat yang luar biasa saudaraku ya. Ternyata setia itu bisa justru menunjukkan, membongkar saudaraku ya, berbagai macam mukjizat lewat maksud saya
hidup kita gitu ya. Jadi lewat kesetiaan kita eh, banyak hal yang kita bisa dapatkan dari Tuhan ya, mulai bisa memimpin, mulai bisa eh, diperhitungkan Tuhan, mulai keberadaan kita, hidup kita, bahkan semuanya yang bisa Tuhan bisa buat. Jadi kalau saudaraku yang benar-benar mau setia hari ini, saudaraku ya, jangan bimbang, jangan ragu. Saudaraku, teguhkanlah hatimu tadi di 2 Korintus 1 Korintus 15 ya, saudaraku, 28 ya kalau nggak salah. Jerih payahmu nggak sia-sia. Jadi kalau nggak sia-sia, saudaraku ya, teruslah. Karena payahnya kita itu dihargai Tuhan. Apalagi kalau saudaraku yang mau sungguh-sungguh ya, saya percaya Tuhan itu nggak akan membiarkan, nggak akan mempermalukan. Cuman kalau saudaraku nggak teguh, ya saudaraku goyah, ya itu dia saudaraku yang nggak mudah. Makanya kita itu harus teguh berdiri, jangan goyah. Teguh berdiri, jangan goyah, dan terus ikuti Tuhan. Terus kerjakan bagian kita sampai Tuhan nyatakan jadi apa dari kesetiaan kita ini. Akan memimpinkah, akan melayanikah, akan disembuhkankah, akan mukjizat-mukjizat mungkin apapun juga, menurut saya ini bisa saja. Kenapa ya? Karena kita tekun. Ya, karena kita terus mengikuti Tuhan, Dia yang melakukan semuanya itu. Jadi saudaraku, kesetiaan inilah gambaran-gambaran orang yang setia, akhirnya beruntung, akhirnya berhasil, akhirnya tidak dipermalukan, akhirnya tidak dibikin kelaparan, ya, nggak sampai sakit-sakitan terus, nggak kelaparan, ya, dan nggak di bawah terus. Coba saudaraku, kalau dibilang nggak di bawah terus, ya berarti diangkat, nggak kelaparan, berarti kan kecukupan, ya, nggak sakit berarti kan disehatkan, dan mungkin juga ditambah dilipat kali gandakan. Nah, kalau dengar seperti ini saudaraku ya, dilipat kali gandakannya jangan saudaraku ya mengubah dengan cara-cara yang salah, tetapi mengikut Tuhan itu maksudnya apa? Karena pelajarannya di sini saudaraku ya, mengikuti Tuhan dengan setia. Jadi untuk hal yang sepele, ya disitulah mukjizat Tuhan yang akan bekerja. Jadi bukan seperti dilakukan dengan cara-cara yang lain, tetapi benar-benar kita bawa semuanya kepada Tuhan. Jadi kalau saudaraku yang hari ini juga saya sudah berdoa, saya juga udah berbagai macam cara untuk bisa begini begitu, saudaraku, ternyata nggak ada yang lain, nggak jauh-jauh saudaraku ya, kepada kita masing-masing saudaraku, supaya kita tahu ternyata untuk mendapatkan segala sesuatu kita harus setia, ya, dan mengerjakannya, ya. Di sini setia, ya percaya dulu saudaraku ya, percaya dan setia dan mengerjakannya, dan akhirnya di sini benar-benar Tuhan membukakan mukjizat demi mukjizat, bahkan Tuhan juga bisa bukan hanya membukakan, saudaraku, melipat kali gandakan dengan caranya Dia. Jadi artinya kita sudah dinilai Dia benar, kita sudah dinilai Dia berkenan, lalu Dia memberkati kita. Untuk itu orang yang setia tunggulah sampai Tuhan memberkati. Ya, tetaplah setia sampai Tuhan memberkati, sampai Tuhan menolong, sampai Tuhan memulihkan kita. Jadi kalau belum ya tetaplah. Ya kalau dibilang sampai kapan Bu? Ya jangan dinilai sendiri, saya udah ingatkan tadi. Kalau sampai kapan berarti kita menilai sendiri. Ya, kalau kita masih menilai sendiri, ya belum tentu nilainya benar. Untuk itu kita harus sampai tidak merasakan bahwa kita udah bekerja, udah tekun, dan Tuhan akhirnya menghargai, Tuhan akhirnya memberkati. Tuhanlah yang menilai. Jadi jangan saudaraku berpikir, wah ini saya udah ikut Tuhan setahun, ikut Tuhan 2 tahun, saya sudah begini, saya sudah begitu, tapi hasilnya nggak ada. Ya saudaraku, saya rasa itu baru dinilai sendiri. Tapi dengan ini semua, biarlah Tuhan yang menilai hidup kita. Biarlah Tuhan yang menilai kesetiaan kita. Biarlah Tuhan yang mengangkat kita. Tuhan juga yang memberkati kita. Tuhan yang menggenapi firman-Nya untuk kita semuanya. Dan saya percaya saudaraku ya, ketika kita sungguh-sungguh mengerjakannya karena percaya, setianya juga karena percaya, ya saya percaya jerih payah saudaraku nggak akan sia-sia. Tuhan nggak akan permalukan. Itu siapapun yang hari ini mengharapkan mana Tuhan jawabannya apa, ya saudaraku, marilah kita berdiri teguh. Marilah kita terus maju dalam Tuhan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan sampai akhirnya Tuhan mengangkat kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku ya, kita tutup firman-Nya, lalu saudaraku juga apapun pergumulan saudaraku,
mungkin hari ini juga mungkin saudaraku dalam putus asa atau menunggu jawaban karena saudaraku sudah berdoa, karena saudaraku mungkin sudah melayani atau sudah bekerja. Untuk itu mari kita sama-sama kita bawa kepada Tuhan, kita mengangkat tangan kepada Tuhan, kita satukan hati kita. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami percaya Tuhan, kalau Engkau melihat Tuhan, semua yang kami kerjakan, kami percaya juga Tuhan, kalau Engkau juga mendengar seruan kami Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tahu keluh kesah kami, Engkau tahu Tuhan Yesus beban-beban kami Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan kalau hari ini bicara kesetiaan itu Tuhan yang membukakan, oh Tuhan Yesus benar-benar rahasia mukjizat, bahkan mukjizat demi mukjizat. Lewat kesetiaan Tuhan bisa nyatakan kuasa, nyatakan mukjizat, nyatakan kebenaran, bahkan sampai benar-benar Tuhan menunjukkan kuasanya berlipat-lipat kali ganda. Untuk itu biarlah Tuhan setiap kami yang mendengarkan firman hari ini Tuhan dibukakan, dicelikkan untuk terus teguh berdiri, untuk terus teguh, terus bertekun, untuk terus mengerjakan, untuk terus setia, untuk terus mendengarkan dan mau melakukan lebih lagi, bahkan mau duduk di kakimu lebih lagi ya Tuhan, tanpa harus memikirkan waktu, tanpa memikirkan makanan, tetapi benar-benar mau tekun, mau setia. Dan biarlah Tuhan orang-orang yang demikian Tuhan, Engkau yang memerintahkan malaikat-malaikatmu untuk memberkati mereka, untuk menolong mereka. Untuk itu Tuhan, buat yang hari ini goyah, buat yang hari ini Tuhan putus asa, buat yang hari ini Tuhan Yesus sudah menghitung-hitung, sudah menilai-nilai, Tuhan Yesus Engkau sendiri ya Tuhan Yesus yang akan menegakkan, Engkau sendiri akan menuntun, membuat mengerti lebih lagi Tuhan, bahwa Engkau lah yang mengukur kesetiaan itu Tuhan, Engkau yang menilai kesetiaan kami Tuhan, dan apa yang kami kerjakan Tuhan Yesus Engkau yang menilai. Untuk itu Tuhan, setiap orang yang sudah melakukan perintah-Mu dan tunduk kepadamu, tuntunlah Tuhan untuk mengerti, bukakan, celikkan lebih lagi, dan hamba-Mu serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka yang sudah setia, berkatilah mereka yang sudah tekun, berkatilah mereka yang sudah mengikuti Engkau, yang duduk di kaki-Mu, dan nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakanlah firman-Mu dan genapilah kami di dalam kami semuanya. Berkatilah Tuhan apapun yang sudah diperbuat umat-Mu Tuhan, dan Kau nyatakan kesembuhan, nyatakan pemulihan, nyatakan mukjizat-Mu Tuhan Yesus, karena kasih-Mu Tuhan yang membawa pemulihan, kasih-Mu yang menyatakan pemulihan itu Tuhan. Untuk itu Tuhan, dengan kesetiaan umat-Mu Tuhan, nyatakan kasih-Mu dan pulihkan mereka demi nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, berkatilah setiap orang yang memberkati, dan lindungilah mereka juga Tuhan, umat-Mu yang setia beribadah kepadamu, jauhkan dari segala macam penyakit, jauhkan dari segala macam malapetaka, dan berkatilah roti adunan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, hamba serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah setiap yang ibadah benar-benar Tuhan Yesus, yang bersama-sama dengan kami Tuhan, berdoa bersama doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, perlindungan, penghiburan, kekuatan hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah kita yang akan datang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.